Barcelona tapi lagi pusing nih kayaknya soal pelatihnya lagi-lagi diisukan dalam waktu dekat ini udah mulai terancam. 3 jam kita bahas ini. Iya. Enggak, Kalau ini lu ngapain? Kalau lu Koeman enggak ini yang salah siapa? Laporta. nah, karena Ini gue jelaskan. Lu sebagai ketua, pada saat ada kisruh di dalam, apa yang lu lakukan? Pertama, redam kekisruhan itu. Bersuara. Oke? Lu lihat contoh apple to apple perbandingan. Chelsea waktu pecat Lampard. Ya. Sebelum dipecat, emang si Abramovich dan lainnya bilang, "Oh, kita lihat kasih Lampard kesempatan berapa match, kalau nggak itu kita pecat." Emang ada omongan gitu? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang dilakukan Chelsea adalah kita dukung Lampard. Ya. Walaupun Ujung-ujungnya akhirnya dipecat juga. Ya. Iya kan? Ya. Tapi kondusif. Halus ya, Nah. halus. Apa yang dilakukan Laporta? 2 kali dia keluarkan press conference, which is nggak perlu sama sekali, kecuali keluarkan statement yang, ya kita akan mohon dukungan, kita lagi susah ini. Ngerti nggak? Karena Laporta sudah punya orang di kursinya si Ronald Koeman. Koeman. Ya Loh, itu. whatever, tapi tujuan yang harus dilakukan Laporta menurut gue, kita sekarang lagi susah, kalian tahu banyak yang cedera, bahkan yang main aja nggak bisa, kita tetap dukung Koeman. Selesai, case close. Yang dilakukan Edu terhadap kisruh Arteta out. Ya. Kita backup Arteta. Betul. Emang kalau dia 5, 6, 7 match beruntun kalah nggak dipecat? Dipecat. Dipecat belum. Ya, betul, Tapi seorang leader, makanya gue bilang, Laporta ini plan-plan. Lu bilangnya pinter yang awal-awal. menjadi Awal, presiden, ya. gue kira kayak di musim pertama. Laporta itu strategi pembeliannya luar biasa. Ternyata berubah. Perubahan pertama kali yang gue lihat dia oportunis, yaitu kasus Messi. Oh, ya. Kan ya, gue bilang, ya. ini pemain, ini orang, itu oportunis banget. Dia itu nggak mau disalahkan, geser Messi, tapi jelas-jelas dia tidak melakukan apapun untuk menahan Nah, Messi. Messi, oke. Tapi berarti lo setuju, Bung Wes, berarti emang ada agenda dari Laporta juga, memang udah punya orang untuk menggantikan dia? Oh ya, sorry. punya. Gue belum selesai. Oke. Oke. Sebelum lawan Munchen, di semua media keluar apa? Ronald Koeman diperpanjang kontraknya. Ya, itu. Ngerti nggak? Jadi hanya selisih 2 match, lu berubah lagi. Iya. Kan nggak make sense gitu loh. Keluarkan kalau kita ambil pelatih hebat semua. Lu ambil pelatih hebat siapa? Nah, itu. Nggak, di era perubahan Barcelona ini kan era baru. Ketika nggak ada Messi, lu pasti stres, lu pasti kaget, lu pasti nggak siap dengan perubahan yang mungkin kita yakin Messi one day akan cabut keluar atau pensiun. Tapi tetap ketika waktu itu datang, lu nggak siap. Nah ini juga yang terjadi sama Barcelona. Hajar lagi pemain cedera banyak banget. Gue nggak setuju. Gus, pada saat semua pemain cedera kembali, oke, Ya. Barca akan bermain jauh lebih bagus. Ya, Sudah maksudnya- terbukti bahkan tanpa pemain Selalu cedera aja. ada pukulan-pukulan itu. Nggak mungkin pemain Barcelona semua siap Oke. dengan secara mental, nggak ada Messi. Oke. Begitu kondisi gini, coba kalau ada Messi. Oh ya, Pasti gitu true. permainan Cuman di mereka. awal musim kan mereka cuma main cukup bagus, dua kali menang sekali seri. Ya. Kalau kemarin menang lawan Granada, mereka setara kok sama itu sama Madrid, cuman ketinggalan satu match. Kalau itu menang kan setara, ngerti? Iya. Jadi nggak seburuk yang orang pikir. Iya, secara ini angka ya. Di samping yang cedera, Pedri nggak main, Ya. Alba nggak main. Ya, Notabene justru 2 pemain Kunci. yang sangat penting. Besok pun banyak Karena yang main. nggak ada Medri, Diong ngedrop juga. Ya. Ngerti nggak? Nggak main besok. Cepat. Banyak banget yang nggak main. Tapi kan justru permasalahannya efektivitas Barca juga sekarang jelek kan. Kalau lo Murni striker nggak ada yang benar-benar Nggak. tajam. Kalau Alba sama Pedri main masih agak mendingan, Iya, menjadi agak supplier, mendingan. ya, oke. Kecuali lo lawan levelnya Munchen, lain cerita. Oke. Itu dengan Alba Pedri juga nggak ngaruh karena itu udah level dunia. Ya. Tapi kalau kembali lagi ke omongan gue dari awal musim, Ya. Barca akan lebih bagus tanpa Messi. Dengan catatan semua pemain fit. Ada. Fit. Terutama Alba dan juga Pedri. Alba Pedri, si Ansu Dembele balik. Ya tapi kalau Dembele kan susah. Setiap tahun dia pasti punya permasalahan itu nggak bisa Itu dibilang dia bakal fit. Dembele udah nggak ada tempat lah untuk Lupakan lah, starter. Tapi gue Iya. sepakat dengan Coach Justin. Messi kelamaan itu mengganggu. Sama seperti MU kelamaan sama Sir Alex. Ya. Arsenal kelamaan sama Arsene Wenger, Wenger. ya. Ketika lu mau melangkah ke zona yang baru, selalu bayang-bayang itu ada. Ya. Aduh, Sir Alex kemana sih nggak main bola gini. Kan beban itu. Nah, semua beban Barcelona sekarang ada karena semua menyalahkan
Coba kalau Messi ada, Iya. semua masih ada. Itu maksud gua. Jadi Moral. kalaupun pemain ini semua sembuh, sehat, tapi hasilnya jelek, pasti yang disalahkan adalah tuh kan Oke, Messi. kalau semua sembuh hasil jelek, fair. Hah. Gue yang pertama yang bilang Koeman out. Tapi pada saat ini nggak fair untuk menilai dia out. Lo yang membela banget dari sisi Koeman, dari sisi apa sih coach? Apakah memang menurut lo di bawah Permainannya, permainan di bawah Koeman segitu sistemnya bagus? dan dia yang gue salahkan mungkin cuma satu. Udah jangan pakai Sergio Roberto lagi lah. Ngerti nggak? Atau Busquets. Udah lewat masanya, ngerti nggak? Tapi kan kadang butuh main senior di situ kan. Iya, Ya, kan si Barcelona mau nyari situ tuh. Apa gelandang? Apa gelandang Milan Siapa? Kessi. Oh, Frank Kessi. Kessi. Untuk Iya. gantiin si Busquets. Tapi at least dari sisi permainan nggak ada yang lain cedera aja, termasuk Aguero yang baru dibeli. Mereka berapa kali menunjukkan permainan bagus gitu loh. Ya di awal musim. Sekali lagi Iya. gue tekan ya. Jadi siapapun untuk gua pelatihnya aneh gitu. di era tanpa Messi dan hasilnya nggak baik, pasti tertekan besar. Sama seperti Ole. Semua orang bayang-bayangin Maka sama Ole. dari itu, Beneran. yang kemarin gue lihat di komen, dibilang crossing FC. Oke, gue kasih tahu Ya. sekarang. 50-an ya. Kalau lu nonton berapa menit dari 90 menit Barca main crossing? 1. Kedua, match sebelumnya pada saat Valencia unggul, Valencia parkir bis, apa yang dilakukan oleh Madrid? Crossing juga. crossing, 2 gol crossing. Jadi apa salahnya kalau lu punya Luc de Jong, lu punya Pique? Hah. Ngerti nggak? Bermain oportunis. Pique jadi striker sekarang ya. Apakah Barca selalu main crossing? Kan enggak. Enggak. Nah, artinya memang kardus ini pengen didengar. Maka dari itu mereka komen. Berarti ini udah kayak apa MU zamannya dulu David Moyes ada berapa satu pertandingan berapa kali crossing sampai nyetak rekor. Tapi kalau ngomongin transisi, kan gue sempat mempertanyakan ketika tanpa Messi lu mungkin bilang Barcelona akan meroket walaupun nggak langsung dalam 1 tahun ini gitu ya. Iya, enggak dalam setahun lah emang tukang Cuman sulap. kita ngelihat dalam masanya tim-tim besar banyak yang bahkan transisi cukup lama. AC Milan, MU sekarang, Arsenal dari tahun 2004. Milan gitu nggak ya. bangkit-bangkit. Iya, Pak. Milan belum bangkit-bangkit. Terus Itu juga dia kalau lu Juve sekarang udah mulai tanda-tandanya. kelamaan bergantung kepada satu Satu orang. pemain dan kemudian semua permasalahan diserahkan kepada pemain ini. Oke. Pemain dia bisa menentukan siapa tandemnya, bisa menentukan siapa yang harus di out, di klik. Kelamaan ketergantungan. Dan filosofi selalu maunya idealis seperti yang mereka mau. Maka dari itu pada saat untuk pecat Koeman, si Laporta ini kan banyak waktu itu. Iya, iya. Iya kan? Setiap saat dia bisa pecat kok. Kenapa diperpanjang kalau nggak ada duit? Ya udah, lu harus konsekuen. Cuman Kalau lu kasih dia kesempatan, kasihlah tapi dia kesempatan. Kalau dia pecat di bayar- awal belum ketahuan hasilnya, mungkin orang akan against dia. Tapi Iya. ketika hasilnya jelek, dia punya alasan untuk mecat Koeman. Oke, tapi after 2 match kan lucu. Iya, iya. Setelah omongan sebelumnya. Iya. Ya itulah dia Laporta. Itulah bikin gue kecewa dengan Laporta karena Laporta yang pertama di tahun pertama beda banget. Oke, tapi kita melihat ini, tadi gue sempat baca juga info bahwa kan kalau dia memecat Koeman harus bayar 12 juta euro Enggak, tambahan 6. kan. 6. Enggak kan sama ada kompensasi Kompensasinya. buat timnas Belanda juga yang belum dia bayar kan. Oh, Pokoknya itu total gua nggak tahu. sekitar 12 juta euro yang harus dia bayar dan dia juga harus bikin proposal dulu ke pemegang Kalau sahamnya. duit mah nggak ada masalah, itu bisa diatur lah. Yang jadi masalah, lu mau gantiin siapa? Nah, nah itu cakep. Lo dari kemarin kan sempat ada diskusi soal itu dari 5 pelatih yang ada nama. Gue heran kayak Jordi Cruyff lah. Lupakanlah Jordi Cruyff mungkin. Dia jadi dirtek, Iya, bukan iya, maksud pelatih. gue kan mungkin dia bisa turun lah, mungkin karena mau cari gratisan. gitu ya. Ini nama Pep nggak akan balik. Ya, Enggak oke. lah. Nggak akan Nggak, balik, menurut Pep lo? nggak akan. Nggak akan balik. Pep nggak akan. Bielsa tuh pilihan yang oke, tapi belum tentu cocok. Karena Bielsa bukan orang yang nunut sama owner, sama petinggi. Ya, oke. Kalau mau dia mengikuti jejak mengangkat Pep dari awal, Xavi. Safi nggak bakalan, karena Safi dukung lawannya Oh, si Laporta. Laporta. Satu Ya, nama tapi tadi kan yang politik, coach. satu Kalau nama Iya. tadi yang cukup membela Barcelona udah semua bisa ikut. tadi satu nama yang gue cukup nama muncul juga satu kuat adalah Roberto Martinez yang juga sebelumnya udah pernah Iya. dikaitkan juga. Lo Iya. melihat Roberto Martinez apakah gue baca di tulisannya gitu ya, dia punya style yang mungkin cocok dengan filosofinya Barca. Gini aja. Belgia. Lu Iya, Roberto nonton Martinez. Belgia sama timnas sama Everton lah, udah itu aja. Gue bilang nggak maksud gua, cocok. Makanya kenapa nama ini bisa mencuat gitu? Apakah Ya punya itu kan media nggak ada kerjaan. Oke. Yang penting Katalan, yang penting Spanyol, kayak gitu-gitu kan. Berarti kalau lo menilai siapa dari pilihan tadi paling masuk akal? Ten Hag. Hah? Ten Hag. Ten Hag. Iya. Belanda lagi. Ya sesimpel itu. Nah, gua Xavi karena mereka membangun lagi, coba awal lagi dulu
Pep berhasil diangkat, sekarang mereka coba Xavi yang berkali-kali disebut-sebut sebagai. Tapi yang jadi masalah dengan Ten Hag, ini orang baik banget. Jadi nggak ada sangar-sangaran Masa sebagai Belanda ke pelatih. Belanda lagi? Ruang Ya, ganti. kenapa enggak? Dan tapi Ten Hag membuktikan dia jeli ngelihat pemain muda apa diberi kesempatan, semua pemain yang dikasih kesempatan berhasil loh. Iya, tapi kan balik lagi ruang ganti sering menjadi masalah di Barcelona dulu. Iya, Tata dan Martino. betul, dan dia nggak bisa Setien. bahasa Spanyol. Setahu gue dia nggak bisa Messi bahasa soalnya. Spanyol. Iya, that's it. Itu yang jadi masalah. Oke. Kalau dilihat dari non teknis ya, Ya. budaya, bahasa dan lain-lain, memang lebih cocok Xavi. Ya. Cuman Xavi sudah mendukung lawannya Lawannya. Laporte, feeling gue, dan di media juga ditulis itu bukan pilihan utama. Oke. Kalau dari sisi teknis, Ten Hag cocok karena Barca sekarang banyak pemain muda. Ya. Ya. Strateginya oke, Xavi muda. bagus. Ya. Ngerti Karena nggak? kalau untuk menyelamatkan Barcelona, politik yang kemarin-kemarin dalam election sudah selesai. Xavi lu harus masuk untuk Enggak, menyelamatkan Barcelona. lu selesai. Laporta kan belum tentu orang Spanyol lagi. Tapi kalau Laporta perlu mendapatkan suara untuk membuat Belum dia bertahan di situ. bukan garansi juga. Enggak, Kalau enggak ada garansi. Xavi itu, ya Enggak ada exactly. garansi, tapi dia Dan dia minta nama dengan dia besar. menggandeng kubu lawan dan semua fans Barcelona itu memuja Xavi, dia paling tidak mengurangi angin badai ke dia. Ya, Hasilnya pasti buruk. Laporta yang sekarang gue lihat gitu, pengen ngangkat namanya. Itu yang bikin gue kecewa sama dia. Tapi menurut kalian seimpresif apa sih Koeman? Artinya dengan dia kan CV-nya juga nggak begitu bagus Dia- sebagai pelatih. Apa yang dipertahankan Dia Nah. permainan, permainan? murni dari permainan dengan kapasitas pemain yang dia miliki. Oke. Dengan banyak yang cedera, dia bermain cukup impresif. Besok Ngerti lawan nggak? siapa sih dia? Hah? Besok lawan Siapa Cardiff tuh ya? yang paling baru ya? Kadis. Lupa Ya, gue Kadis. yang weekend Kadis. Kadis ya. Di Kadis itu besok kalau nggak salah ada 6 apa 5 pemain yang nggak bisa main. Itu ujian lagi bagi Koeman. Ya. Nah, semoga minimal Pedri balik dan Kan Alba bulan ini balik. Pedri balik sama Alba kan? Bulan ini Pedri sama Alba kan? Belum tentu besok hari weekend. Enggak, maksudnya di bulan ini apa bulan depan ya? Katanya kan balik tuh 2 pemain. Kalau berarti tolak ukur adalah ketika semua pemain balik kita lupakan Dembele ya. Ya, Jordi ya. Alba, Pedri sama siapa? Aguero Ansu datang Fati, ya. Aguero. Ansu datang harus gitu ya. main. Ya. Tapi ternyata hasilnya masih jelek, itu akan berarti layak di Layak bilang out dipecat, betul. Ya? Bung Wes, lo melihat udah layak dibilang out sekarang atau memang harus menunggu 4 pemain itu balik dulu untuk dinilai? Gini ya, tadi gue bilang Xavi dari musuh bisa digandeng untuk meredam semua Tegangan, angin ya. badai, semua orang. Namanya dia merangkul politik lah, dari musuh jadi teman bisa, mengurangi. politik ya. Koeman juga bukan orang pilihan Laporta. Iya. Kan? Sebenarnya iya. Nah, Bukan. kalau memang hasilnya nggak bagus, dengan kondisi bahwa dia juga akan diserang, bagaimana caranya mengurangi serangan itu? Ya dengan mengganti si Koeman dengan orang yang menjadi opposite-nya kemarin dan untuk mengurangi dan menyenangkan hati fans. Oke, lebih fresh ya orangnya. apalagi Jadi Xavi juga lebih cukup tujuan menyenangkan hati fans, bukan karena dia pelatih bagus. Kan lucu kayak begitu. Tapi sekarang kan begitu susah kan emang antara mendapatkan hasil bagus sama juga menyenangkan hati sama dulu lah. Enggak. Valverde misalnya Itu dapat tolol juga itu. Enrique dapat Iya, begitu tapi diserang juga gitu kan. Lu juga harus tahu bahwa itu di masa Bartomeu berapa tindakan yang bikin Barca hancur sampai sekarang. Enggak, tapi kan kalau Enrique gue bilang nggak jelek lah, cuman nggak cocok sama filosofinya nggak sebenarnya jelek. kan. Dia mendapatkan trofi tapi tidak sesuai dengan Filosofi, filosofinya. Koeman filosofinya bagus, dapat pemain yang bapuk semua. Iya. Mak itu kan butuh waktu. Oke, tapi kan ya Semua karena Messi keluar. semua karena tapi ya itulah Barcelona mungkin nggak akan punya banyak waktu untuk pelatih-pelatih barunya ya.